Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Hidrul Maksunu. Mungkin Dr. Ismoyo, Dr. Faris, Dr. Sunu belum boleh maju ke depan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari pihak media ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai atrial fibrilasi maupun mengenai acara AFP dan acara in-house meeting. Baik, silakan Dr. Ismoyo. Bu Esti, oh ya, kita ada tamu satu dari Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Esti yang hadir di sini, bahwa kita selalu bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk acara-acara yang berhubungan dengan masyarakat luas, karena Yayasan Jantung Indonesia memiliki anggota yang cukup banyak di Indonesia, dan sehingga informasi yang disampaikan akan mudah disampaikan ke masyarakat. Baik, untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan untuk para pakar di depan ini. Silakan. Ya. Tolong sampaikan nama dan asal medianya. Selamat pagi, saya Eni dari Dr. Sujita. Pertanyaannya tadi menarik soal fibrilasi atrium bisa 5 kali lipat pemicu stroke. Yang saya pengen tahu, apakah ada profesi tertentu yang rentan terkena penyakit ini? Apakah penyakit ini didapat atau memang sudah ada kayak cikal bakal genetik sebelumnya? Terkait dengan gender, apakah perempuan dan laki-laki mempengaruhi? Terus apakah kalau misalnya mereka yang tingkat stresnya tinggi, deg-degan, terus sulit mengungkapkan perasaan, misalnya introvert gitu, lebih rentan terkena kondisi ini? Pencegahannya seperti apa? Dan tadi kan menari gitu ya, itu meraba nadi sendiri, bisa dipraktekin nggak caranya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Mbak Eni dari Dokter Digital. Ya. Oke, tujuannya ke siapa? Ada khusus? Siapa saja. Siapa saja. Nah, mungkin dari Dokter Faris dulu mungkin untuk menjawabnya. Jadi apakah ada unsur pekerjaan, resiko pekerjaan, atau apakah ada unsur genetik atau ada unsur perasaan ya? Bapak gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk risiko faktor pekerjaan tertentu, saya kira saya belum pernah baca ada yang keterkaitan bahwa pekerjaan tentunya punya risiko tinggi untuk timbul kelainan atrial fibrilasi ya. Namun saya pernah baca ada olahragawan yang bukan olahragawan dibilangnya, exercise yang berlebih itu juga bisa memicu. Dan sedangkan keterkaitan genetik ada memang ke arah keterkaitan genetik, dan kemudian namun yang paling established adalah faktor-faktor yang tadi saya jelaskan sebagian tadi di atas, seperti ada hipertensi ya, kemudian penyakit jantung koroner. Nah itu lebih punya kemaknaan yang kuat untuk menimbulkan terjadinya kemudian penyakit paru kronis ya, itu lebih punya kemaknaan yang kuat untuk menimbulkan timbulnya atrial fibrilasi. Terus tadi apalagi ya selain pekerjaan, gender pria dan wanita sama aja ya? Sama aja, tidak ada yang bahwa pria lebih banyak pada, seperti kalau CAD ya, CAD kan pria lebih banyak daripada wanita. Kalau ini atrial fibrilasi sama saja. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Stres, baperan gitu dok, bisa nggak? Stres dia mungkin bisa menjadi pemicu, namun dia harus ada faktor risiko yang lain yang mungkin sudah ada. Misalkan dia sudah ada pembengkakan di atriumnya karena hipertensinya, atau dia ada penyakit paru. Nah, kemudian
pada saat-saat AF itu kan bisa dicetuskan salah satunya dari adanya suatu atrial extrasistor kemudian menyebabkan ini. Itu mungkin pada saat stres ada extrasistor kemudian terpicu untuk timbul AF-nya. Namun kalau hanya itu saja kemudian tidak ada kelainan yang lain, saya kira kecil kemungkinannya. Dr. Sunusan. Baik, terima kasih Mbak ini. Menambahkan saja, jadi ya faktor risikonya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faris, ada darah tinggi, yang lain juga usia, penyakit jantung katup. Jadi kalau mereka yang mempunyai gangguan katup, jadi misalnya katupnya kaku atau katupnya bocor, itu tentu akan berisiko untuk terjadinya fibrillasi atrium. Dan yang lain, soal laki-laki dan perempuan dari sisi risiko terjadinya hampir sama, tetapi berbeda dari sisi risiko terjadinya stroke. Ya kita nggak tahu, ternyata perempuan lebih tinggi untuk risiko terjadinya stroke. Jadi kita pada AF itu yang 5 kali lebih tinggi untuk terjadinya stroke tadi menggunakan skor yang disebut dengan CHA++ skor. Jadi di situ tidak semua yang AF itu mempunyai risiko stroke yang 5 kali lebih tinggi. Tapi mereka yang AF dan ada hipertensi, AF dan ada sakit gula, AF dan ada gangguan fungsi jantung, perempuan, nah itu masuk dalam skor untuk meningkatkan risiko terjadinya stroke. Dan pencegahannya, tadi ada pertanyaan untuk pencegahannya ya, kalau risikonya kita hitung dengan CHA skornya 2 atau lebih pada laki-laki atau 3 lebih pada perempuan, menggunakan obat pengencer darah yang disebut antikoagulan, dan itu menurunkan risiko stroke. Di samping penggunaan alat yang tadi kita sampaikan, LAA closure, itu membuat pasien tidak harus minum obat seterusnya, tetapi bisa setelah dipasang dia lebih nyaman tanpa harus seterusnya menggunakan obat antikoagulan. Saya kira tambahan saya itu, mungkin cukup semua itu. Ya. Saya kira baper nggak ada hubungannya dengan AF. Ada pertanyaan yang kedua. Tadi yang menari gimana? Oh ya, menari. Nah, saya ingin coba. Pengen coba menari. Baik, mungkin aja sebentar ya. Jadi kita akan meraba nadi. Yang paling mudah adalah meraba nadi di lengan. Ya, jadi kalau kita lengan kiri, kemudian kita pakai 2 atau 3 jari, itu boleh. Kemudian tempelkan di searah ibu jari, di bawah di pangkal ibu jari, kemudian ditempelkan di lengan tersebut. Ada mas lengannya? Mau dipinjamkan lengan? Enggak susah pakai gelang, saya. Oh, ada gelang. Banyak banget gelangnya. Kalau nggak bawa lengan, nanti saya kasih jam. Mungkin jam tangannya atau gelangnya. Iya. Atau kalau mau sebaliknya boleh. Misalkan sebaliknya. Bagusnya yang kiri yang kanan sih kalau gitu. Boleh, kanan dan kiri sama. Sama aja ya. Kanan dan kiri sama, ya. Sudah diraba semua, meraba, ada denyutan. Mencetnya jangan terlalu kencang dan Iya, masih- jangan masih tanpa hidup tekanan. nanti. Jadi harus ada pressure sedikit. Masih hidup. Ya, namanya meraba ya. Kan biasa meraba-raba kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ada? Masih ini sih masih hidup Pak Dokter. Kenapa? Masih ada masih. Ada? Meraba? Oke. Jadi lihat kalau ada tulang Dewi modus, di bawah, Dewi. di bawah tulang, di bawah ibu jari, pas di bawah tulang itu biasanya lebih kuat. Oh, dapet lah Pak Dokter. Biasanya tangannya kita bengkokkan ke arah sana sedikit supaya loss. Ya. Oke, setelah teraba, Ada yang sudah meraba? ada yang meraba sudah meraba semua. yang lain dong. Oke, yang pertama adalah kita mendeteksi apakah iramanya teratur. Gitu ya. Oke, teratur semua. Ada hitungan gitu nggak? Ya, teratur dulu tidak? Itu dulu satu. Ada stepnya pertama. Normal teratur kayaknya tidak? Dok. Normal kayaknya. Oke, teratur. Denyutnya teratur. Dilakukan sebagai awal screening. Jadi kalau kelas 1 itu istilahnya wajib ya untuk simple. Semacam dulu kalau zaman saya kuliah dulu ya Bu Hesti,
dikenalkannya adalah sadari. Nah, itu dokter Agung jago kalau itu. Kalau saya menari. Sadari apa ya dokter Agung? Dokter nanya dong. Ya. Silakan nama dan asal media. Dari mana? Investor Daily dong. Investor. Mas nanya karena suaranya ini tapi penasaran. Tadi kan udah sedikit dijelaskan. Nah, tapi saya masih penasaran itu yang bikin denyut irama jantungnya itu tidak teratur itu penyebabnya apa ya? Apakah karena ada gumpalan atau gimana? Bisa dijelaskan lagi? Ya, baik. Mungkin Dr. Sunu minta penjelasan dari mana sih asalnya irama yang tidak teratur itu? Mbak siapa? Mardiana dari Investor Daily. Nana dari Investor. Ya. Apa yang membuat denyut jantungnya kemudian menjadi tidak teratur dalam hal ini fibrilasi atrium? Jadi sebenarnya kalau dari awalnya dia itu bekerja baik seperti dalam gambar yang saya sampaikan tadi, maka dia normal. Dalam kondisi-kondisi tertentu, yang pertama sebenarnya itu yang disebut dengan faktor risiko itu adalah faktor yang berisiko menyebabkan dia terjadi tidak teratur tadi. Satu, usia. Ya, usia ini membuat dinding jantung tertentu, dalam hal ini adalah atrium, menjadi lebih apa ya? Ya kalau mesin mobil itu lah. Jadi semakin banyak shocknya, itu satu faktor usia. Jadi dia lebih lemah. Jadi mudah kemudian tidak teratur. Karena atriumnya lemah. Ya, ya. Yang kedua, kalau misalnya pasien dengan gangguan katup tadi yang saya sampaikan, katup itu udah lihat gambar tadi. Jadi dia sumber, jadi dia memompa darah dari selandi tadi, atrium tadi, ke ventricle atau bilik melalui katup. Jadi kalau katupnya kemudian dia kaku, ya ini mundur aja yang pas gambar 2 mundur lagi. Nah ini ada katup, ini namanya katup. Kalau katupnya ini kaku, maka dia harus bekerja lebih keras. Di awal mungkin nggak apa-apa, tapi begitu dia lama terus ini tidak teratasi gangguan katupnya, dia membesar, akhirnya lemah dan fibrillating. Jadi dia kan fibrillating itu begini, jadi udah nggak kuat lagi begini. Jadi fibrillating. Apa Pak? Kapalan. Gemetar, iya gemetar, fibrillating, gemetar. Seperti kalau baper nggak diatasi itu gemetar. Jadi katupnya yang gemetar. Bukan, katupnya kaku. Katupnya kaku, kemudian di sini jadi gemetar. Teregang, jadi nggak bisa kontraksi lagi. Nggak bisa kontraksi. Ini kan kaku, jadi dia kan darah pompa dari sini ke sini. Nah kalau yang normal kan, ini normal ya pompa lancar aja. Tapi kalau ini kaku, dia jadi tegang besar dan akhirnya cuma bisa gini doang. Seperti mungkin kalau ya maaf ya beberapa simba-simba yang tremor. Nah kayak tremor. Ya. Jadi sehingga jantungnya gemetaran. Ya. Terus yang lain? Ya. Nah ini yang atas filter aja, tapi bawah masih tetap kontraksi. Tremor di atas ya. Enggak tremor semua. Nah yang lain adalah darah tinggi juga. Jadi darah tinggi itu membuat semua dari kaku, tegang. Ya. Dan apa yang tegang apa Pak? Ya kalau ini kan dari darah dari sini ke sini, dari sini ke pembuluh darah, ya kan? Nah pembuluh darahnya tegang nih. Ini juga akhirnya tegang juga kan, kaku apa tinggi juga tekanannya. Ini juga akhirnya sama, gemetar juga. Jadi karena tekanannya harus tinggi, harus dia lakukan. Katupnya yang ini bukan kaku tapi bocor, bisa juga. Jadi kalau bocor dari sini harusnya dipompa ke seluruh tubuh,
dia balik ke sini, maka beban di sini lebih besar, sama gemetar. Dokter, ini karena kita mau membahasakan ininya, aku terus salah nih. Ya. Karena katupnya kaku, sehingga kan jadi gerakan memampanya itu kan jadi nggak kencang lagi, tapi jadi kayak tremor. Ya. Nah itu kalau dibahasakannya jadi seperti apa ya? Bagian jantung apa yang gemetar? Katupnya kayak yang gemetar atau seluruh jantungnya yang gemetar atau gimana? Ya. Supaya nggak salah. Bahasa awam itu nggak salah gitu. Ya, itu kan tugasnya Mbak yang buat supaya Tahu bagian mana yang gemetarnya itu. ya gemetar itu bisa di sini juga, bisa di sini. Ya. Nah, kalau gemetarnya di sini, yang di bawah ini lebih fatal lagi. Jadi yang ini yang itu karena sama sekali nggak bisa memompa. Jadi biasanya kolaps, nggak ada tekanan darah, pasiennya meninggal. Tapi yang gemetar yang ini, yang itu tadi, tetap ini bisa memompa bekerja, tapi alirannya jadi nggak lancar kan. Jadi Bagian apa dok yang disebut tadi? Serambi jantung. susah sekali ya. Dulu apa Ya. saya kan ada serambi, Ini- ada serambi. Wah, saya lupa Pak Nah, terutama serambi kiri ya, terutama. Tapi serambi ini bilik, atrium ventricle, serambi bilik. Ya, makasih dokter. Gimana Mbak Nana? Udah paham kira-kira? Iya. Oke. Baik, mungkin untuk sesi pertama Mbak ini. Selamat pagi, saya Dewi dari gohappylife.com. Mau nanya dok, ini kan disebutkan bahwa penderita AF ini 5 kali risiko 5 kali mengalami stroke. Nah kalau dibalik, kalau orang yang udah stroke, kira-kira seperti apa ininya? Dia akan terserang jantung itu seberapa besar juga? Terima kasih. Baik, jadi kalau orang sudah stroke bisa nggak mungkin ya pertanyaannya saya simpulkan, orang kena stroke bisa nggak kena atrial fibrilasi kena stroke lagi gitu misalnya, ya mungkin dokter. Jadi yang perlu diperhatikan justru awareness, apakah stroke-nya mungkin dari AF. Jadi AF walaupun hanya sesaat bisa mencetuskan stroke. Jadi pada orang-orang yang kita ketahui adalah atrial fibrilasi, maka perlu dokter mencari tahu apakah ada AF pada pasien tersebut. Biasanya dokter saraf akan mengkonsulkan ke dokter jantung. Dia akan lihat apakah ada apa faktor penyebab dia stroke. Nah, kemudian dia akan mengkonsulkan ke dokter jantung. Dokter jantung akan mencari apakah dia mungkin akan direkam rekaman EKG selama 24 jam. Apakah ini ternyata dia sering timbul sesaat atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi kita bagi menjadi 3 tipe, paroksismal, persisten, dan permanen. Kalau paroksismal dia sesaat kemudian dia balik lagi normal lagi. Kalau persisten dia harus dengan obat-obatan untuk bisa balik lagi, sedangkan yang permanen dia sudah terus-menerus ya, sulit untuk dibalikan ke normal lagi. Nah, biasanya kalau dia tidak ada pada saat EKG awalnya kita lihat nggak ada, namun dokter saraf melihat ini nggak ada faktor yang dia lihat penyebab yang lain, maka dokter saraf akan konsultan ke kita. Kita akan mencari tahu apakah ada mungkin paroksismal AF. Itu yang perlu diwaspadai. Dan kalau memang itu, maka dia harus dilakukan prevensi sekunder supaya jangan timbul lagi nanti stroke lagi. Karena kalau stroke lagi yang kedua akan lebih fatal lagi. Gitu. Jadi memang harus dicari tahu apakah ada AF pada pasien stroke tersebut. Dan resiko yang paroksismal walaupun sesaat sama saja dengan yang lama stroke-nya. Ya, jadi walaupun sesaat risiko stroke itu tetap ada. Ya, walaupun AF-nya itu hanya sesaat sebentar. Sedikit tambahan ya, Dr. Faris. Jadi saya kira pertanyaan Mbak Dewi bagus ya, yang lain juga bagus tadi. Ini bagaimana mendeteksi penyebab stroke kan?
Dan karena stroke itu kan sesuatu yang kita takutkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua nggak kena stroke. Amin. Ya. Dan sekitar 20% penyebabnya adalah AF. Stroke itu penyebabnya. Kemudian kalau kita menggunakan alat yang disebut dengan loop recorder yang dipasang untuk mendeteksi ada tidaknya AF, tambah lagi. Jadi 20% plus yang namanya cryptogenic stroke. Itu 25% ternyata ditemukan AF juga. Pengen tahu lebih jauh? Datang besok di INARS mungkin. Oh ya, sekarang Apple juga mengeluarkan Apple Watch yang bisa mendeteksi stroke. Mendeteksi AF. Mendeteksi AF ya, itu coba ya kalau di ininya ya di Twitter ya di kalangan hal ini dia ya masih menjadi kekhawatiran bahwa menjadi false alarmnya banyak. Ya jadi orang ntar pada datang saya bilang ada AF tapi ya it's okay. Saya kira dengan perkembangan teknologi pasti akan dikembangkan lebih baik lagi sehingga akan membantu kita untuk lebih bisa jauh mendeteksi AF lebih baik lagi. Sebelum Apple mengeluarkan Apple Watch, INAHRS sudah mengeluarkan alat baru namanya menari. Lebih murah tidak usah beli ya. Cukup tiap hari menari ya, menaruh dari ya, nggak perlu beli Apple yang mahal. Oke, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Halo, selamat pagi. Saya Erwin dari majalah Peggy. Mungkin pertanyaan saya kan agak berbeda dengan teman-teman yang lain dari kesehatan. Saya berkaitan dengan kegiatan RUN ini. Pertanyaannya, berapa target peserta yang akan ikut dalam kegiatan ini? Terus yang kedua, mengapa memilih mengedukasi masyarakat lewat kegiatan lari? Terus yang ketiga mengenai INAHRS Annual Scientific Meeting gitu. Ini kegiatan Indonesia jadi tuan rumahnya ya. Sudah berapa kali Indonesia jadi tuan rumah? Terus untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini apakah melalui proses bidding atau ditunjuk dari asosiasi terkait? Terus berapa negara yang akan terlibat dalam kegiatan ini, berapa pesertanya? Sampai saat ini berapa negara yang sudah confirm untuk ikut bakal hadir dalam acara Annual Scientist Meeting ini? Terima kasih. Baik, mungkin pertama Dr. Faris dulu mengenai AF campaign. Tadi kenapa dipilih lari ya karena kita melihat bahwa trennya para runner itu makin banyak ya dan 2 tahun sebelumnya kita melakukannya dengan acara puncaknya dengan fun bike sepeda santai. Karena kita melihat bahwa tren para runner itu banyak. Jadi kita melihat bahwa ini mungkin komunitas yang perlu kita edukasi juga karena banyak para olahragawan mungkin dia merasa dia sudah cukup berolahraga namun dia kurang punya kesadaran untuk melihat apakah mungkin dia punya hipertensi, apakah dia mungkin punya diabetes ya atau kalau mungkin dia ada gangguan back ya sehingga dia tidak menyadari itu sehingga dia tetap komunitas yang punya risiko juga terhadap fibrillasi atrium sehingga kita pada tahun ini puncaknya kita akan mengadakan acara lari ya, kita bersama dengan GERTI dan YJI untuk mengadakan acara ini di tanggal 23. Jadi pertanyaan pertamanya apa ya? Oh, target pesertanya 1.200. Dan alhamdulillah udah tercapai semua 5 kilo dan 2,5 kilo. Yang 2,5 kilo 800 dan yang 5 kilo 400. Dan mengenai INAHRS mungkin Dr. Sunu bisa. Baik, terima kasih Mas Erwin. Annual Scientific Meeting ini adalah pertemuan ilmiah tahunan kita sebenarnya. Jadi memang target yang
ingin diraih adalah edukasi untuk profesional kita di tanah air, baik dokter, perawat maupun teknisi kardiovaskular mengenai aritmia ini. Karena ini aritmia ini kan satu hal yang awareness kita masih sangat perlu ditingkatkan. Jadi populasi target partisipannya adalah dari kita. Tetapi kita tahun ini saya kira speaker asingnya yang mungkin termasuk yang paling banyak. Jadi kita ada dari Taiwan, dari Cina Daratan, kemudian dari Korea Selatan, dari Malaysia. Jadi dari semua akan ikut berkontribusi memberikan materinya. Dan untuk Asia Pasifik sendiri sebenarnya tahun kemarin kita mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Asia Pasifik Meeting Summit. Tetapi saat itu ada bom apa ya? Bom Tamrin. Ya, bom Tamrin akhirnya batal. Dan insya Allah kita akan menjadi host untuk Asia Pasifik Summit. Tadi tentu saja Summit itu tahun depan, bulan Februari. Selain itu, ya kita kan tidak sekedar memberikan edukasi dan mengkolek teman-teman untuk berkumpul bersama tentang hal penyakit aritmia ini, tetapi kita juga ada awareness ke society. Jadi setiap pendaftaran yang masuk di INAHRS meeting itu nanti akan kita share untuk korban gempa di Lombok. Jadi ada kontribusi kita untuk membantu teman-teman atau saudara kita di Lombok yang kemarin mendapat musibah. Dan insya Allah besok sore Bapak Gubernur Anies Baswedan akan membuka acara kita. Jadi kalau mau hadir untuk meliput beliau, besok sore jam 3 dan 4 openingnya akan dilakukan atau diberikan oleh Pak Anies Baswedan langsung. Ya. Baik, jadi INAHRS meeting ini adalah dari kita untuk kita, ya, untuk Indonesia. Namun kita mengundang setiap tahun kita akan mengundang para pembicara asing, ya. Tahun ini akan lebih banyak karena sudah banyak pembicara asing yang tertarik untuk memberikan lecture, memberikan kuliah di kita karena melihat animo yang sangat tinggi. Kemudian acaranya akan diadakan selama 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Besok ada juga workshop, ya, workshop untuk para profesional. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Dok, mau nanya dong, nambah boleh nggak? Ini fun run ini cocok nggak untuk pasien fibrilasi atrium atau ada jenis olahraga lain yang lebih low impact gitu? Ya, gimana? Kalau dia sudah di manage atrial fibrilasinya, artinya dia sudah on medication, fun-run masih bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan fibrilasi atrium. Namun kalau dia belum, nah itu justru berbahaya. Makanya nggak ada maraton. Lagi dong, itu kenapa sih kalau paru kronis memicu dari stroke? Sama, cuma kalau pada paru kronis mungkin yang lebih terkait adalah atrium yang atrium kanannya. Namun gangguan di atrium kanan tetap secara keseluruhan atrium kirinya juga pada saat atrial fibrilasi terjadi fibrilasi juga, ya. Cuma kalau yang tadi dijelaskan oleh Dr. Sunu, peregangannya mungkin tadi yang peregangan di atrium kiri. Kalau pada paru kronis, karena gangguannya di jantung kanan, peregangannya di paru kanan. Namun pada saat sudah terjadi fibrilasi atrium, sama saja fibrilasi atriumnya itu termasuk fibrilasi atrium di serambi kiri, sehingga clot itu tetap bisa terjadi dan stroke tetap bisa terjadi. Kalau paru kronis, kelainannya di jantung kanan. Kelainan jantung kanan lama-lama ventrikel kanan terganggu, serambi kanan terganggu. Nah itu tercetuslah timbullah atrial fibrilasi, serambinya terjadi fibrilasi. Ketika terjadi fibrilasi serambi, maka clotting yang di serambi kiri lah yang menyebabkan timbul stroke. Dok, ada gejala
Jakarta akan campaign di mana itu kegiatan ini karena menurut saya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri memang sangat rendah terkait dengan pengetahuan tentang AF ini, terus bagaimana cara mengatasinya segala macam. Apakah akan ada di kota-kota lain? Jadi ini adalah puncak acara kita. Namun kita sebenarnya mengendos anggota-anggota PRI yang ada di daerah-daerah untuk mengadakan acara serupa di daerah-daerahnya masing-masing. Jadi mereka mungkin mengadakan seminar awal di rumah sakitnya atau dan mungkin kan mereka membuat tulisan di media-media ya di daerahnya masing-masing di koran lokal mengenai AF itu. Jadi pada saat momen Hina HRS ini kita juga kembali mengingatkan para anggota-anggota PRI untuk kembali aware, terutama di bulan September maupun di waktu-waktu yang lain mereka untuk memberikan sosialisasi tentang AF ini. Jadi melalui anggota-anggota PRI di daerah-daerah. Jadi tidak kita yang langsung, ini kita kan hanya simbolis saja di puncak di nasional, namun di daerah-daerah yang beberapa anggota PRI. Ya, mungkin ini ada dari Yayasan Jantung Indonesia. Mungkin Bu Esti bisa memberikan ya mungkin kerjasamanya PRI dengan Yayasan Jantung mungkin dalam hal seperti ini, di mana bisa menyampaikan program-program campaign yang dibawa oleh PRI ke daerah. Karena Yayasan Jantung punya 33 cabang di provinsi dan ada cabang utama, ada cabang yang lebih kecil lagi. Kita juga punya hampir 2 juta anggota klub jantung sehat dan klub jantung remaja juga. Jadi mungkin kita bisa sebarkan melalui anggota klub jantung kita. Baik, ya mungkin karena waktu kita sudahi dulu acara ini. Nanti mungkin di luar kalau masih ada yang kurang jelas boleh secara personal untuk memberikan meminta statement. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga acara kali hari ini bisa bermanfaat dan mohon bisa disebarluaskan ke masyarakat supaya kejadian stroke akibat atrial fibrilasi, kejadian gagal jantung, kejadian-kejadian lain yang menyangkut aritmia bisa berkurang, terutama dengan cara yang sangat mudah yaitu dengan menari. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Faris, Dr. Sunu, Dr. Ismoyo, Ibu Esti, dan seluruh panitia. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.